Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Andika Setiawan, Amazing Mentor di channel kesayangan Anda, Andika Setiawan Channel. Gimana puasanya nih? Masya Allah, mudah-mudahan ini menjadi Ramadan terbaik. Setuju? Alright, dan kita akan membahas di skala Ramadan ini tentang emang nikah tanpa cinta bisa? Iya gitu, nggak bukannya lu kayak beli kucing dalam karung. Ini kita bahas, apakah cinta, apakah menikah tanpa cinta, seperti apa? Nah, kita bahas. Tapi jangan lupa dong, subscribe, like, comment, and share terlebih dahulu, oke? Sip. Oke, udah dong, subscribe, like, comment, and share. Kenapa sih gue pengen lu subscribe? Karena kalau nih dapat banyak subscriber ya kan, dapat banyak AdSense. Nah, AdSense-nya bukan buat gue cuy, tapi kita lagi membangun pesantren penghafal Quran Muslim Bilioner di Cinangneng Bogor ya. Jadi dengan Anda share, dengan Anda subscribe, makin banyak AdSense-nya, makin banyak kita bisa wakaf bareng-bareng. Asik? Asik. Nah, guys. Banyak orang yang nanya gini, banyak teman-teman yang nanya, terutama teman-teman yang mulai hijrah lah, mulai teman-teman yang mereka udah meninggalkan pacaran gitu ya. Kalau Anda masih pacaran, nikmatin aja gitu kan, siapa tahu ya ajal segera datang. Nah, jadi banyak yang suka konsul gitu ya. Coach, saya ini udah meninggalkan pacaran saya, terus saya pengen segera menikah ya kan. Terus menikah pengen pakai proses ta'aruf gitu coach gitu kan. Terus ini gimana, kan saya nggak kenal dia, bisa nggak sih kita saling mencintai, bisa, terus gimana, kan nggak kebayang ya, sama, gue juga begitu dulu cuy. Ya, buka-buka aja lah ya, gue juga dulu kan tukang pacaran lah ya, resiko ganteng ya kan. Nah jadi, ya orang tua gue juga nggak paham waktu itu. Terus begitu gue kenal Islam, ya begitu gue kenal tarbiyah, ketika gue kenal pendidikan agama Islam, ya intinya diceritakan lah taqrabu zina, jangan dekati zina, pacaran itu zina ya kan, mulai pegang-pegangan lah, mungkin lo peluk-pelukan, cium-ciuman, sampai akhirnya tekdung, tralala gitu kan. Banyak nggak kejadian seperti itu? Banyak. Kenapa ya? Karena udah diingatin ya, jauhilah zina. Nah begitu gue kenal itu, akhirnya suatu hari gue ngobrol sama mantan gue gitu kan. Gue bilang, ya you know what, I do really love you. Gue bilang, gue mencintai lo. But sorry banget, gue nih ada orang yang lebih gue cintai. Deng. Kesannya kalau di sinetron itu kayak gue punya orang ketiga gitu ya. Ada orang yang lebih gue cintai, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dia tidak mengajarkan kita untuk berpacaran. Jadi this is it. Ya, kita berhenti di sini. Yeah, jadi itu cara gue gitu putus sama si dia gitu ya. Semoga dia nggak nonton ini. Nah, kalau nonton juga nggak apa-apa sih. Nah, jadi akhirnya gue waktu itu putus, and then akhirnya gue mulai mendekat kepada agama dan mulai menyusun proposal bahwa gue menikah muda. Dan saat itu apa yang ada di pikiran gue sama kayak di pikiran lo cuy. Ya iya gitu, bisa gitu, gue ta'aruf, kan gue gak kenal ya kan. Terus apa ya, istilahnya beli kucing dalam karung. Terus ini gimana, orang yang sudah pacaran lama aja banyak yang putus, banyak yang cerai-berai, betul gak? Nah itu jawabannya sebenarnya. Karena banyak dari mereka yang tidak taat syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita taat dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala, kira-kira Allah akan berikan terbaik gak? Ya, insya Allah ya, walaupun belum tentu, bisa aja prosesnya Anda juga tidak istiqomah gitu, tapi kalau Anda dari awal tahu ilmunya, penting. Yang pertama Anda tahu ilmunya, yang kedua Anda aplikasikan, implementasikan ilmunya, maka menikah tanpa cinta di awal itu sangat bisa. Karena cinta itu bisa ditumbuhkan. Cinta itu waiting tresno jalaran saking kulino, betul nggak? Karena kita saling ketemu, kita saling ketemu terus tiap hari, ya kan? Akhirnya kita akan bertumbuh rasa cintanya. Saya juga dulu begitu. Saya akhirnya minta ke Ustadz, ya ini saya mau menikah. Yang paling susah itu orang tua saya waktu itu sebenarnya. Ya, orang tua saya nggak ngerti konsep seperti ini kan. Dia pengen nikah muda semester 3 waktu itu. Emang udah ada calonnya? Wah, boleh nggak sama ayah bunda, saya bilang gitu kan. Kalau boleh baru kita cari. Gitu kan. Terus beli kayak kucing dalam karung dong? Enggak. Nah, barulah pokoknya saya berproses. Terus akhirnya ya tukeran CV, biodata seperti itu. Mulai saya berproses ke Ahwat 1, pernah gagal juga dan sebenarnya hingga akhirnya saya jadi sama istri saya ini. Pendek cerita. Yang pertama memang kuncinya kalau kita taat dengan syariat Allah, maka Allah akan menghembuskan cinta tersebut kepada kita.
Nggak mungkin Sang Maha Cinta tidak memberikan rasa cinta kepada kita yang orang sudah ada sepasang insan gitu ya, akhwat dan ikhwan gitu, itu memadu kasih, memadu cinta yang halal, menaati syariatnya, terus Allah nggak hembuskan rasa cinta. Nggak mungkin guys, nggak mungkin. Buktinya gue juga sekarang anak gue 5 gitu. Itu karena rasa cinta dan banyak bercinta tentunya gitu kan, anak gue 5 sekarang. Nah, jadi teman-teman ya, bahwa Allah tidak mungkin tidak menepati janjinya. Pasti akan memberikan jodoh kita yang terbaik insya Allah. Pertanyaannya, lo yakin nggak? Pertanyaannya, lo mengimani nggak itu? Ya. Terus yang kedua pertanyaannya, oke, sekarang gue udah menikah nih dengan orang yang memang apa ya, istilah kata mungkin Anda awalnya nggak kenal banget. Terus bagaimana cara menumbuhkan cinta? Banyak guys. Yang pertama memang ya, pastikan Anda menikah itu bukan karena paras cantiknya atau wajah gantengnya. Karena wajah ganteng pun ini udah mulai berubah, gue udah 40 tahun gue sekarang. Paras cantik akan ada kadaluarsanya, akan ada expirednya, lama-lama keriput juga. Kalau itu yang menjadikan standar lo akan kecewa dan lo akan mundar cinta lo. Lo cinta karena uangnya, kalau uangnya habis, cinta lo akan habis. Ya, lo cinta karena mungkin jabatannya, bisnisnya, jabatannya hilang, bisnisnya bangkrut, cinta lo mungkin akan bangkrut. Kebayang maksud gue? Artinya apa? Ketika lo ingin memadu kasih, ketika lo ingin memadu cinta, pastikan cinta itu karena Allah Subhanahu Wa Taala. Pastikan lo ingin memadu cinta, membangun mahligai pernikahan karena ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kunci utama supaya lo bisa membangun rasa cinta kepada pasangan lo. Sisanya teknis. Kalau lo udah punya fondasinya, nikah kepada pasangan lo karena Allah Subhanahu Wa Taala, ya kan? Sisanya teknis. Oh ya, lo tahu kan cara memilih pasangan yang baik? Ya kan, lo lihat dulu ya fisiknya, boleh nggak? Boleh, bukan nggak boleh. Rasulullah juga bilang fisiknya. Yang kedua apa? Ya kan, keturunannya, boleh nggak lihat keturunan? Boleh, ya kan. Yang ketiga ya kekayaannya, boleh nggak? Boleh, ya. Nah yang keempat yang paling penting agamanya. Nah ini yang paling penting. Ya, tiga-tiganya ini bagus tapi agamanya nggak bagus, capek banget cuy. Ya, dan tips buat Anda para akhwat, para wanita yang ingin segera menikah. Bagaimana sih ya Anda tahu kapan Anda menolak, kapan Anda menerima ajakan ya lamaran dari seorang ikhwan? Ya, banyak sih panjang lebar bahasannya, tapi paling sederhana yang saya ingin sampaikan teman-teman, cek sholat subuhnya. Kalau sholat subuhnya masih sendiri, apalagi telat, kesiangan, sholat subuh jam 8 pagi misalnya, ya jangan. Menurut gua, lo cari lagi yang lebih baik lagi. Kenapa? Kalau Allah saja ya dia abaikan, apalagi lo yang ciptaannya, apalagi lo yang punya banyak salah, apalagi lo kita punya banyak kekurangan. Karena begitu lo menikah, udah pasti kita nggak ada jaim-jaim lagi. Sorry ya, kentut bareng-bareng, berat, lo terbuka semua. Lo bisa berantem, bisa ini dan seterusnya. Kalau lagi pacaran lagi ini, jaim-jaim doang isinya. Ya, jadi cek sholat subuhnya berjamaah nggak di masjid nggak. Nah, itu baru top makoto. Jadi kalau lo yang laki, pastikan kalau yang mendapatkan wanita yang baik buat lo, sholat subuh lo gimana? Di masjid nggak, berjamaah nggak? Ya, nah kembali ke teknis saling menumbuhkan rasa cinta, saran gua ya, lo harus jadikan hidup lo dengan pasangan lo ibarat kata lo kayak pacaran terus. Jadi sering jalan-jalan berdua, sering bulan madu, sering kasih surprise, ya coklat kah, bunga kah, ajak nonton kah, apapun itu. Ya, ketika menikah jangan hilangkan itu. Gua menikah dari tahun 2004 ya, berarti sudah 17 tahun gue menikah, anak gue 5. Alhamdulillah dengan izin Allah sekarang mesra terus. Kenapa ya? Karena gue sering ngamar bareng ya. Ngamar bukan hanya ngamar tuh benar-benar anak-anak gue 5 gue taruh di rumah dan gue ngamar gitu. Gue ngelakukan deep conversation and then ya kalau bahasa sekarang week halal gitu kan ya, namanya istri. Kita honeymoon sering-sering, nggak harus mahal-mahal ya, harus atau kita nonton bareng dan seterusnya. Nah, itu tuh harus lo lakukan terus ya. Jangan lo akhirnya sibuk cari nafkah, sibuk bekerja and then lo lupa dengan pasangan lo ya. So bisa nggak cinta itu tumbuh setelah lo menikah? Jawabannya bisa, karena yang menghembuskan cinta adalah Allah Subhanahu Wa Taala. So pastikan lu nikah karena ingin ibadah, bukan karena paras, bukan karena jabatan, bukan karena duitnya, bukan karena kegantengannya. Ya, dan kalau bicara cinta, ada cinta yang harus ditumbuhkan sejak sekarang. Jangan nunggu nikah dulu. Itu apa? Cinta kepada anak yatim, cinta kepada santri penghafal Quran. Karena siapa tahu dengan kita mencintai mereka, kita akan memuliakan mereka. Dengan kita memuliakan mereka, maka di surga kita akan bersama Rasulullah bukan berhadapan, berdampingan.
Ya, nah kebetulan guys kita punya gerakan gizi santri ya, cuma 25.000 per bulan, 1.000 per hari, kita bisa ngasih makan bareng-bareng santri-santri yatim penghafal Quran ya, kita berikan gizi yang terbaik buat mereka. Jangan sampai generasi Qurani penerus ya, pemimpin bangsa ini mereka kekurangan gizi, mereka sakit karena gizinya tidak tertangani dengan baik. Ada yang mau ikutan? Yuk cek di kolom deskripsi, cek linknya. Mudah-mudahan kita bisa sama-sama memuliakan mereka ya. Mudah-mudahan kita akan disandingkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya kelak. Oke guys, see you tomorrow. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.